Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, hari ini kita akan mempelajari bahasa Indonesia. Materi kita yaitu tentang resensi. Adapun tujuan kita mempelajari resensi, yang pertama adalah untuk mengetahui isi dan sistematika resensi. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui struktur dan kaidah kebahasaan dari resensi. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui bagaimana cara menulis resensi. Sebelumnya, adakah dari kalian yang sudah mendengar tentang resensi? Untuk lebih jelasnya, resensi adalah pandangan seseorang terhadap suatu buku atau karya yang dibuat dengan tujuan menganalisis, mengulas, menilai, dan mengapresiasi dengan cara memaparkan data, sinopsis, dan pujian serta kritikan di dalamnya. Itu adalah pengertian dari resensi. Unsur-unsur resensi. Unsur resensi itu ada 4 macam. Yang pertama adalah judul. Ketika kalian membuat judul resensi, tentunya harus sesuai dengan judul buku yang akan kalian resensi. Dan judulnya pun dibuat semenarik mungkin supaya pembaca berminat untuk membaca hasil resensi kalian. Kemudian yang kedua adalah identitas buku. Identitas buku ini meliputi yang pertama atau poin A, yaitu adalah judul buku. Contohnya seperti ini. Ketika kalian akan meresensi sebuah buku, misalnya taruhkan saja judul bukunya adalah Senja Rabu Sore. Kemudian poin B-nya adalah nama pengarang dari buku yang akan kalian resensi. Nah, kalian tulis nama pengarangnya siapa. Kalau di dalam buku yang sedang saya pegang ini, judul bukunya atau pengarangnya adalah Khairi Habibullah. Kemudian selanjutnya adalah penerbit. Penerbit dari buku ini siapa? Itu ada di halaman belakang ataupun di dalam lembaran buku ini. Contohnya, kalau buku ini diterbitkan oleh Parha Pustaka. Kemudian selanjutnya adalah tahun terbit. Tahun terbit itu adalah kapan buku ini diterbitkan. Kalau buku ini diterbitkan pada tahun 2020. Dan poin terakhir yaitu adalah jumlah halaman buku. Kalau buku Senja Rabu Sore ini jumlah halamannya 200. Artinya berapa halaman yang ada di buku yang akan kalian resensi itu ditulis supaya lebih jelas. Itu adalah poin-poin yang terdapat di dalam identitas buku. Kemudian unsur atau sistematika yang ketiga yaitu adalah isi resensi. Isi resensi ini adalah hal yang paling wajib yang ada di dalam resensi, karena di sini memuat sinopsis, kemudian keunggulan dan kelemahan dari buku yang akan kalian resensi. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu penutup. Penutup ini berisi bagaimana penilaian kalian atau apresiasi kalian terhadap buku yang akan kalian resensi. Entah itu kualitasnya ataupun kuantitasnya, entah itu keunggulan maupun kelemahan dari buku yang akan kalian resensi. Oke, itu adalah unsur atau sistematika penulisan resensi. Ciri-ciri resensi. Yang pertama, memiliki gaya bahasa yang menarik. Yang kedua, memiliki struktur yang tertata jelas dan teratur.
Yang ketiga, ditulis secara cermat dan akurat. Yang keempat, hubungan antara satu bab dengan bab yang lainnya saling berkaitan. Yang kelima, berisi tentang keunggulan dan kelemahan buku. Yang keenam, berisi tentang tujuan dan latar belakang penulis. Dan yang terakhir, berisi tentang identitas buku. Selanjutnya, kita beralih ke kaidah kebahasaan resensi. Dalam kaidah kebahasaan resensi ada 4 macam. Yang pertama adalah menggunakan konjungsi penerang. Apa itu konjungsi penerang? Contohnya adalah konjungsi yang bisa menerangkan segala sesuatu, seperti kata adalah, kemudian ialah, yaitu, merupakan, dan sebagainya. Konjungsi yang kedua yaitu menggunakan konjungsi temporal. Contohnya seperti kata sejak, kemudian, selanjutnya, dan sebagainya. Kemudian konjungsi yang ketiga yang digunakan adalah konjungsi penyebaban. Seperti kata sebab, karena, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir menggunakan pernyataan-pernyataan yang memberikan saran. Contohnya dengan kata hendak, mari, ayo, dan lain-lain. Itu adalah ciri-ciri dan kaidah kebahasaan dari resensi. Cara-cara atau langkah-langkah dalam menulis resensi. Menulis resensi bukanlah perkara yang mudah, tetapi tidak terlalu sulit. Penulis harus menguasai pengetahuan tentang apa yang akan diresensi. Contohnya, ketika kalian akan meresensi karya sastra, tentunya kalian harus memiliki kemampuan atau pengetahuan tentang sastra. Begitupun kalau kalian akan meresensi tentang buku pembelajaran. Tentunya kalian harus mengetahui dulu pengetahuan tentang pembelajaran. Nah, untuk menyusun atau menulis resensi ada beberapa cara atau ada langkah-langkahnya. Kita singkat menjadi 5M. M yang pertama yaitu mengenali. Mengenali di sini maksudnya adalah penulis dituntut untuk mengenali semua aspek buku. Entah itu dari tema, kemudian isinya, kemudian apa yang dibahas di dalam buku tersebut. Kemudian M yang kedua yaitu adalah membaca. Membaca di sini maksudnya adalah kalian atau penulis dituntut untuk membaca keseluruhan isi buku supaya kalian tahu apa yang dijelaskan di dalam buku tersebut. M yang ketiga adalah menandai. Menandai di sini maksudnya adalah kalian atau penulis disuruh menandai hal-hal yang menarik yang ada di dalam buku kalian. Menandai hal-hal yang menarik ini akan membantu kalian dalam membuat sebuah resensi. Kemudian M yang keempat yaitu adalah membuat sinopsis. Membuat sinopsis di sini artinya adalah kalian dituntut untuk membuat ringkasan yang menggambarkan keseluruhan dari isi buku. Itu namanya membuat sinopsis. Kemudian yang terakhir atau N yang terakhir yaitu adalah menilai. Menilai di sini artinya adalah kalian atau penulis
harus memberikan penilaian tentang kualitas dan kuantitas buku tersebut, entah itu berupa keunggulan ataupun kelemahan dari buku yang akan kalian resensi. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa resensi adalah kegiatan menilai ataupun membahas isi sebuah karya dengan cara memaparkan data, sinopsis, pujian, dan kritikan terhadap karya tersebut. Unsur-unsur atau sistematika penulisan resensi. Yang pertama adalah membuat judul. Yang kedua adalah identitas buku yang meliputi judul buku, nama pengarang, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman buku. Yang ketiga adalah isi resensi, yaitu berupa sinopsis, keunggulan, dan kelemahan buku. Kemudian selanjutnya yaitu penutup, berisi tentang penggambaran atau penilaian terhadap buku yang kalian resensi. Kaidah kebahasaan resensi ada 4 macam. Yang pertama yaitu menggunakan konjungsi penerang, seperti kata adalah, ialah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan konjungsi temporal, seperti kata sejak, kemudian, selanjutnya, dan lain-lain. Yang ketiga menggunakan konjungsi penyebaban, seperti kata karena, sebab, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah penggunaan pernyataan-pernyataan yang berisi saran dengan contoh katanya seperti kata ayo, hendaknya, mari, dan lain-lain. Cara atau langkah-langkah menulis resensi ada 5 macam. Yang pertama adalah mengenali semua aspek buku. Yang kedua, membaca keseluruhan isi buku. Yang ketiga, menandai hal-hal yang menarik di dalam buku. Kemudian yang keempat, membuat sinopsis. Yang kelima adalah menilai buku. Oke, itu tadi adalah penjelasan tentang resensi. Semoga kalian bisa memahami dan mengerti tentang resensi. Akhir kata, sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. लाया है बहार अपनों का प्यार, क्या कहना।